dari lagu dari bukannya sekolah minggu nomor 1 pada tahun. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus Kaulah yang berkata, bahwasanya Engkau serta kami selamanya. Amin. Hukum Taurat untuk minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Dengan itu, mana kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pengakuan dosa. Dengan ingat dulu nih, seminggu ini kita berdosa apa aja ya. Nah, kita angkat pujian dari Gereja Sekolah Minggu nomor 31, nomor 72, Ansel Gereja. Thank you.
dosa-dosa kita, kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan bisa pada minggu hari ini yang tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 4. Dalam bacaan untuk kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Simpson pergi ke Timnah, dan di situ ia melihat seorang gadis Palestina. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengakui kita kajian dari PB Sekolah Menengah kelas 11 Karangnya Utara. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita dengarkan pengumuman dari kakak-kakak sekolah minggu. Shalom adik-adik, untuk pengumuman kita begini. Yang pertama, hari ini adalah ibadah virtual kafe kita. Jadi mulai minggu depan kita udah gak ada ibadah virtual lagi nih. Nah, terus ibadah virtual ini digantikan
firman Tuhan kita. Kajian dari buku Injil Sekolah Minggu nomor 9 tahun 2020. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan khotbah pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena kami bisa berkumpul pada saat ini Tuhan, rumah kami masing-masing, terlebih Tuhan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu. Ampuni kami Tuhan dan dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita, firman Tuhan untuk hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 50. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 50. Akan membacakan untuk kita. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang embannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau datangi itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu.
Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumpannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan memburunya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah itu, kita tadi sudah dengarkan pembacaan nats khotbah pada saat ini, hari ini, yaitu tentang pertempuran antara Daud dan Goliat. Daud itu siapa, anak-anak? Daud adalah anak Isai. Jadi Isai itu mempunyai 8 bersaudara. Ada 8 bersaudara yang sering ikut berperang, yaitu anak Isai yang sulung, yaitu abangnya si Daud, yang sering berperang untuk melawan orang Filistin, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. Tapi kita adik-adik bahwa pekerjaan sehari-hari Daud apa? Tahu nggak pekerjaan sehari-hari Daud? Seorang gembala domba dan kambing ayamnya. Dia tugasnya sehari-hari mengembalakan domba dan kambing ayam. Jadi dia nggak pernah ikut bertempur. Tapi suatu saat orang tuanya menyuruh Daud untuk mengantarkan bekal untuk abang-abangnya waktu berperang. Nah, disitu adik-adik, ternyata Daud itu sudah dipilih Tuhan, sudah diurapi Tuhan, bahwa walaupun kecil, Daud itu kecil, masih muda, dia adalah anak yang bontot. Nah, kerjanya cuma ngangon-ngangon kambing. Kalau di sini namanya ngangon, ya. Kalau di sana gembala kambing dan domba-domba ayam. Anak-anak sekolah minggu, kita tahu bahwa Daud itu adalah yang dipilih Tuhan, dan dia tetap berserah kepada Tuhan dan tetap memanggil nama Tuhan setiap aktivitasnya. Kita dengarkan tadi bahwa dia berperang melawan orang yang sangat besar, yaitu Goliat. Kalau di Alkitab itu dikatakan bahwa Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta itu ada berapa? 45 cm. 45 cm kali 6 tambah sejengkal. Kira-kira tinggi Goliat itu hampir 3 meter. Sementara Daud kecil. Nah, kalau kita bedakan antara semut dengan gajah, ya, perbandingannya. Tapi kita lihat di sini ada di sekolah minggu, Goliat itu datang mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, perisainya, pedangnya. Dia itu adalah seorang prajurit yang mahir untuk berperang. Daud hanya mengandalkan batu yang diambil dari sungai, dari dasar sungai ada 5 batu yang licin. Itu doang. Tapi itu Daud itu selalu mengandalkan Tuhan dalam berperang. Ternyata adik-adik, ya, kita lihat dengan sebuah bidikan 1 biji batu yang diambil Daud dari dasar sungai. Nah, kalau di sini kan ketapel, ya, kalau di sana ampalan, ya, begini diputar terus tertuju ke dahi Goliat. Nah, itu bukan suatu kebetulan, adik-adik. Ternyata Daud itu diberkati Tuhan, karena Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam peperangan. Tapi Goliat mengandalkan perisainya, mengandalkan pedangnya untuk berperang. Anak-anak sekolah minggu, kita lihat dari khotbah pada saat ini bahwa kita jangan hanya mengandalkan pikiran, pengetahuan, dan kepintaran kita. Ternyata itu semua itu harus dibekali dengan doa kita, biar Tuhan menyertai kita di dalam apapun aktivitas kita. Kita sekolah, pintar, oke, ya.
rajin belajar, oke, bagus, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Harus tetap berdoa kita adik-adik. Kayak Daud di sini. Kalau dibilang itu pertempuran antara semut dengan gajah, nggak sebanding. Tapi dengan nama Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat dan jatuh ke tanah dan mati. Makanya kita di sekolah minggu tetap mengandalkan Tuhan dalam sekolah kita, dalam rumah tangga. Sebagai anak harus yang rajin berdoa, pintar, agar Tuhan tetap senantiasa beserta kita dan kita bisa memenangkan apapun yang kita ciptakan dapat terwujud kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan. Tidak boleh ada lain kecuali Tuhan. Kita tidak boleh meminta pertolongan dari Allah lain kecuali Tuhan. Harus nama Tuhan dalam hidup kita, biar kita bisa menang dalam pertempuran kita, dalam aktivitas kita, dalam sekolah kita. Kita menjadi anak yang berhasil kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya adik-adik ya, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memenangkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Walaupun kami sudah belajar dan tetap berusaha untuk belajar, tetapi itu tidak cukup ya Tuhan. Kami tetap harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia kepada-Mu, dan apapun pergumulan kami, apapun yang kami ceritakan, kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kau berkati Tuhan anak sekolah minggu dalam pertumbuhannya, Kau berikan kesehatan, Kau berikan panjang umur, Kau berikan mereka kebijaksanaan dan kepintaran agar mereka menjadi anak yang taat orang tua dan takut kepada Tuhan. Kau berkati kami yang pada saat ini berkumpul untuk menghadapi masalah pandemi COVID-19. Hapuskanlah dari muka bumi ya Tuhan, agar kami bisa senantiasa memuji nama-Mu di gereja-Mu yang kudus itu. Kau berkati guru sekolah minggu, Kau berkati yang ambil bagian pelayanan dalam ibadah sekolah minggu. Kau berikan kami kesehatan dan panjang umur, agar kami tetap bisa melayani Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu. Kau berkati jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 14. Kau berkati kami Tuhan setiap aktivitas kami, dan kami juga berdoa untuk gereja-Mu HKBP Duren Kota. Kau berkati kami semua jemaat Tuhan. Kau berkati Pak Hardom dan Tuhan kami, agar kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan setiap aktivitas dan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mengulang persembahan kalimat persembahan yang rapi. Kita buka di UPD nomor 65. Tuhan
persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalannya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Terima kasih kakak. Dadah. Shalom adik-adik semua, adakah di antara kalian yang tahu lagu ini? Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Iya betul, lagu itu menceritakan tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Sama seperti minggu ini, cerita Alkitab yang kakak bawakan tentang kemenangan Daud melawan Goliat. Adik-adik masih ingat gak siapa itu Daud? Daud itu anak dari Isai. Daud itu pandai loh bermain kecapi dan bernyanyi. Maka dari itu, Daud pernah bernyanyi dan memainkan kecapi di hadapan Raja Saul. Selain itu, ia juga pemberani.
terbukti dengan kemenangannya melawan si raksasa Goliat yang tingginya mencapai 6 hasta atau sebesar 3,2 meter. Besar sekali kan? Padahal sebelumnya Daud tidak pernah memiliki pengalaman berperang loh. Kenapa bisa menang ya? Kalau gitu kita dengarkan cerita Daud yang melawan Goliat ini yuk. Diceritakan 3 saudara tertua Daud, Eliab, Abinabat, dan Syama ikut berperang dalam pasukan Raja Saul dalam melawan orang Filistin. Kemudian, ayah Daud, Isai, menyuruh Daud untuk mengantarkan roti dan gandum dan berpesan untuk memastikan apakah saudara-saudaranya baik-baik saja. Pergilah Daud ke perkemahan prajurit di Israel. Sampai di sana, ia mencari saudara-saudaranya di antara barisan prajurit. Dan ia melihat Goliat yang meledek orang Israel. Goliat pun berteriak seperti ini. Pilihlah di antara kalian untuk melawanku. Jika ia menang dan membunuhku, kami akan menjadi hamba-hambamu. Tapi jika sebaliknya, kalian akan menjadi hamba-hamba kami. Aku menantang kalian untuk mencari seseorang melawanku. Daud pun bertanya kepada salah seorang prajurit di situ. Ia bertanya, hadiah apa yang didapat jika ada orang yang dapat mengalahkan orang Filistin dan membebaskan bangsa Israel? Prajurit pun menjawab, Raja Saul akan memberikan banyak kekayaan serta memberikan putrinya sebagai istri. Semua orang Israel ketakutan. Tidak ada yang berani melawan Goliat karena Goliat begitu besar. Seperti yang kakak bilang tadi, besarnya mencapai 3 meter lebih. Prajurit pun membawa Daud ke hadapan Raja Saul. Raja Saul bilang pada Daud, kalau Daud tidak dapat mengalahkan Goliat karena Daud masih sangat muda dan tidak punya pengalaman berperang. Tentulah Daud akan sangat mudah untuk dikalahkan. Tapi Daud membantah sebab sebelumnya Daud pernah mengalahkan beruang dan singa karena pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan membantu Daud dalam mengalahkan Goliat. Raja Saul pun mengizinkan Daud untuk melawan Goliat. Daud pergi ke sungai untuk mengambil 5 batu licin dan menyimpannya dalam kantong gembala yang dibawanya. Kemudian dimasukkannya batu tadi ke dalam umbannya. Dilemparkannya batu itu dengan sekuat tenaga, seketika mengenai dahi Goliat. Goliat pun terjatuh ke tanah. Ketika orang-orang Filistin melihat Goliat telah mati, mereka semua melarikan diri. Orang-orang Israel pun mengejar mereka dan menang dalam peperangan itu. Kemenangan Daud ini bukan hanya karena keberanian, melainkan atas kepercayaan Daud pada Tuhan. Daud percaya Allah akan membantunya dalam memenangkan peperangan itu. Semua itu adalah rencana Tuhan dan karena kekuatan Tuhan yang diimani oleh Daud. Dengan demikian, jika Tuhan sudah bertindak, maka siapapun tidak akan dapat menghalangi Tuhan untuk bekerja sesuai dengan kehendaknya. Kemudian adik-adik, Daud juga selalu berserah diri kepada Tuhan loh. Kalau Daud hanya mengandalkan kemampuannya saja, dia tidak dapat mengalahkan Goliat. Jika hanya mengandalkan kemampuannya saja, Daud akan sama seperti Goliat karena Goliat terlalu yakin akan kemampuannya sendiri. Berakhirlah Goliat mati hanya karena batu kecil dari sungai. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sudah sepantasnya kita berserah diri dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kita harus tetap yakin akan kuasa dan pertolongannya, bukan karena mengandalkan uang, jabatan, harta, keluarga, dan teman. Andalkan Tuhan dalam hidup kalian ya adik-adik. Amin. Nah, bagaimana adik-adik sekarang sudah tahu kan bagaimana cara Daud mengalahkan Goliat? Kalau gitu, sampai sini dulu ya ceritanya. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Kasih sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Bukan 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau ingin dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku ingin hidup
memberkati. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dan parangnya akan patari dahonon tadi jalani Tuhan, anak kena burju naser maroha gabe pasu-pasu tunah maliang parangnya akan dengan hidup di halaman Tuhan Yesus Kristus, anak kena burju nang boru na basah nani halaman nitu hatai ringgas marminggu tugare jam mambege hata nitu hata tape leon peleata daging tadohotan dipe parangnya akan dengan tawan mas niroha ni Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Parangnya angkat dengan pantri dahani tadi cus hulu Tuhan paruna muncul nasepoha gabe pasu-pasu tuna mulia parangnya angkat dengan ido dina haluma Tuhan Yesus Kristus anak na bunjur na boru basa gebe pasu-pasu tu dahuliang
ringan gas maribu tujuh gereja membege harta ni Tuhan ta tapele hompele anta daging tu dohot di pe parange angkan dengar tahu belas ni rotani Tuhan Yesus. Terima kasih kelas kuliah minggu. Parangi akan adenggan patari daun tadi joloni Tuhan parohana burju naserep naroha gabe pasu-pasu tumat nahu malia parangi akan adenggan ido dialomu Tuhan Yesus Kristus anakku na burju nang boru na basa nani halomo ni tuhatai ringgas mar minggu tu gereja membegi hata ni tuhata tapi lehot peleata daging tadoton dipe parangi akan adenggan tau benlas ni rohani Tuhan Yesus Parangi akan adegan patari dahon tadi joloni Tuhan parohana burju naserep maroha gabe pasu-pasu tunah maliang parangi akan adegan ido di halaman Tuhan Yesus Kristus anak kona burju namboru nabasa nadi halaman ni Tuhan tai ringgas man minggu tu gereja mambege hatani Tuhan ta peleon pelean ta daging ta dohoton dipe parange akan adegan tahu baiklah ni roha ni Tuhan Yesus sih. Terima kasih. parange akan adegan patari dahonon dari joloni Tuhan parohana burju naserap maroha gabe pasu-pasu tuhahu maliang parange akan adenggan ido di halaman Tuhan Yesus Kristus anak kona burju nang boru na basa gabe pasu-pasu tunahu maliang ringgas mar minggu tu gereja membege hatani Tuhata tapelehon peleata daging tadohoton dipe parange akan adenggan tahu balas ni roha ni Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur
hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berfirmanlah ya Tuhanku, setia ku dengar selalu, ku amalkan dalam hidupku, kuatkan aku. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berfirmanlah ya Tuhanku, setia ku dengar selalu, ku amalkan dalam hidupku, kuatkanlah aku. Rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berfirmanlah ya Tuhanku, setia ku dengar selalu, ku amalkan dalam hidupku, kuatkanlah aku. Terima kasih. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berkenanlah ya Tuhanku, setia ku dengar selalu, ku amalkan dalam hidupku, kuatkanlah aku.
adik-adik, kembali lagi bersama aku, Kelly the Dolphin. Gimana, masih semangat gak adik-adik? Oke, harus semangat ya. Kalian inget gak khotbah tadi tentang apa? Bener banget, tentang Daud dan Goliat. Daud digambarkan berbadan kecil dan Goliat digambarkan berbadan besar banget. Pokoknya gak sebanding deh sama Daud. Nah, tapi di dalam peperangan, Daud bisa menang melawan Goliat yang badannya lebih besar daripada dia. Kenapa Daud bisa menang? Itu karena kuasa Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus senantiasa memasrahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, harus kita serahkan kepada Tuhan karena Tuhan bisa melakukan segalanya. Nah, seperti biasa nih adik-adik, setiap minggu kita akan ada aktivitas. Untuk aktivitas orang satu minggu ini, kita akan membuat apa ya? Ayo tebak dong. Kita mau buat alatnya Daud pas ngelawan Goliat. Oke, gimana? Penasaran nggak? Yuk langsung aja kita lihat gimana cara buatnya. Check it out. Pertama, kita butuh file aktivitas. Kedua, kita butuh kertas karton. Ketiga, kita butuh lem. Dan yang terakhir, kita butuh gunting. Pertama, kita potong kertas aktivitasnya sesuai dengan polanya. Jangan lupa minta bantuan orang tua kalian. Setelah itu, kita ambil lembar aktivitas yang kedua. Lalu, kita potong juga sesuai dengan polanya. Di situ ada 5 batu yang melambangkan senjata Daud saat melawan Goliat. Di batu-batu tersebut ada tulisan "The battle is the Lord's". Ingat ya adik-adik, tulisannya jangan terbalik. Oke, kita ambil kertas yang kotak-kotak. Kita pisahkan kotak yang berukuran sama dengan satu kotak yang berukuran berbeda. Setelah itu kita lipat kecil-kecil. Lalu kita lem di bagian ujungnya. Lakukan hal yang sama pada kertas yang satunya. Ingat ya adik-adik, kita gulung ke arah bagian dalamnya. Dan jangan sampai salah ukuran atau salah posisi melipat kertasnya ya adik-adik. Kalian bisa minta bantuan orang tua kalian. Kalau sudah, sekarang kita akan melipat kotak yang panjang yang berwarna coklat tua. Kita lipat sesuai dengan arah bagian yang panjangnya, lalu kita lem seperti kertas yang pertama dan kedua tadi. Yang terakhir, kita ambil kertas yang berwarna coklat muda yang lebih panjang daripada kertas lainnya. Ingat ya, kalau bisa usahakan ukuran lipatannya sama, dan jangan lupa arah lipatannya agar tidak tertukar dengan yang lainnya. Oke, sekarang kita punya 4. Nah, sekarang kita siapkan kertas karton dan gulungan kertas yang tadi sudah kita buat. Kita tekan-tekan, kita pipihkan, lalu kita lem dan kita tempel di kertas kartonnya. Lakukan hal yang sama pada kertas satunya yang berukuran sama juga. Kalian bisa membentuk V karena kita saat ini akan membuat ketapel. Setelah itu tempelkan satu gulungan kertas yang panjang di bagian bawahnya sehingga membentuk seperti huruf Y. Dan kertas yang berwarna coklat tua kita tempelkan di ujung-ujung bagian atas huruf Y-nya. Kalian bisa gunakan solatip untuk menempelkan ini. Kalau pakai lem agak sedikit ribet ya adik-adik. Setelah itu kita ambil batunya. Nah, ingat ya susunannya the battle is the Lord's. Apa sih Kak artinya the battle is the Lord's? The battle is the Lord's itu artinya adalah peperangan adalah milik Tuhan. Jadi, kalau kita sedang berperang, kita tidak usah mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Kita tempel batu-batunya di atas ketapel yang sudah kita buat. Ingat ya, tempel yang rapi. Tada, sudah jadi. Gimana adik-adik? Gampang kan bikinnya? Yuk semangat ya. Ini aktivitas Kelly. Aktivitas kalian mana? Kelly tunggu di grup orang ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Horong 2, bagaimana kabar kalian di satu minggu ini? Semoga kalian selalu sehat dan tentunya selalu semangat ya. Kalian sudah mendengarkan khotbah dari Sintua tadi bukan? Nah, ayatnya itu dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50 yang menceritakan tentang kemenangan Daud melawan Goliat. Kalian sudah menonton ini belum? Jika belum, pastikan kalian saksikan terlebih dahulu ya, karena aktivitas minggu ini adalah kuis tentang Daud loh. Pertama-tama, kalian print out dulu kertas aktivitasnya ya. Kemudian, siapkan alat tulis kalian. Boleh pulpen, boleh juga spidol. Sudah siap? Kita isi bersama ya. Eits, tunggu dulu. Ada yang ketinggalan nih. Kakak mau kasih tahu. Minggu ini kita kerjakan kuisnya bersama. Silakan adik-adik join Google Meet terlebih dahulu. Nanti kita kerjakan kuisnya di sana bersama-sama. Info selanjutnya akan disampaikan melalui grup Horong 2 ya. Sampai jumpa di Google Meet adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya deh, selamat hari Minggu. Untuk aktivitas minggu ini adalah mencari 5 perbedaan dari kedua gambar ini dan warnai gambar yang paling atas aja. Aktivitasnya dikumpulkan paling lambat Minggu jam 9 malam. Horong 3 sudah tatap muka, tetapi tetap mengerjakan aktivitasnya di rumah. Terima kasih.